Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang kembali di video pembelajaran saya. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan pada soal yang nomor 5 ya. Nah, mohon disimak dengan betul, dengan baik ya. Nah, terus kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, nanti japri saja saya ya. Jadi di japri boleh, di grup juga boleh. Oke, kita bahas yang nomor 5. Diketahui X plus 1 dan X min 1 adalah faktor-faktor dari suku banyak X pangkat 3 ditambah 2AX pangkat 2 dikurangi 4BX plus 5. Nah, ini jika X1, X2, dan X3 adalah akar-akar dari suku banyak tersebut, maka tentukan nilai dari X1 dikali X2 dikali dengan X3. Oke, teman-teman, kalau misalkan kita diminta untuk menentukan hasil kali dari akarnya, ini nanti kan sebenarnya ada kaitannya dengan teorema faktor. Oke, sebelum kita lanjutkan ke situ, nah, Anda lihat dulu di faktor-faktor yang ada pada soal ini. Jadi di X plus 1 dengan X min 1. Nah, X plus 1 dan X min 1 ini faktor-faktornya akan kita sama dengan kan 0 ya. Jadi istilahnya kita jadikan pembuat nolnya dulu ya. Kita buat pembuat nolnya dulu, berarti X plus 1 ya. Nah, X plus 1 itu dijadikan sama dengan 0. Berarti kita dapatkan X sama dengan negatif 1. Nah, berikutnya di faktor yang kedua, berarti nanti menjadi X min 1 sama dengan 0, didapatkan X sama dengan 1. Nah, jika X plus 1 dan X min 1 ini merupakan faktor-faktor dari suku banyak tersebut, maka pastilah nanti sisanya atau hasilnya ketika disubstitusikan ke sini, maka akan menjadi sama dengan 0. Gitu. Nah, itu ada di teorema faktor ya. Kemudian langkah pengerjaannya itu sama seperti soal nomor 4, sebenarnya hampir sama, cuma prosesnya ini dilanjutkan lagi gitu. Dilanjutkan lagi dan kita nanti akan menggunakan metode untuk mencari akarnya gitu ya. Dicari akarnya satu-satu, terus kemudian hasil dari akarnya nanti ketiganya itu kita kalikan. Jadi X1 dikali X2 dikali dengan X3. Saya rasa bisa dipahami ya. Nah, sekarang dari sini kita akan coba untuk mensubstitusikan dulu. Nah, di X sama dengan negatif 1 ya, agar kita nanti dapat persamaan satunya. Oke, ini tahap 1, kita substitusikan dulu. Nah, ini untuk X sama dengan negatif 1, maka pastilah gitu ya, pastilah nanti hasilnya menjadi berapa teman-teman? Negatif 1 dipangkatkan 3 ditambah 2A dikali negatif 1 dipangkatkan 2 dikurangi 4B, ini kita kalikan dengan negatif 1, kemudian ditambah dengan 5, ditambah dengan 5, hasilnya adalah sama dengan 0. Ini berdasarkan dari teorema faktor tadi ya. Maka ini hasilnya menjadi negatif 1 pangkat 3, berarti negatif 1 ditambah negatif 1 kuadrat itu kan berarti sama dengan 1, berarti 2A dikali 1 ya sama dengan 2A. Kemudian min 4B dikali min 1, nah negatif 4 dikali negatif 1 berarti sama dengan 4, 4 dikali B ya berarti plus 4B. Kemudian ditambah dengan 5, hasilnya sama dengan 0. Nah, dari sini, kalau ruas kiri itu kita selesaikan lagi, maka hasilnya menjadi 2A plus 4B, 5 dikurangi 1, berarti kan sama dengan 4. Nah, ini sama dengan 0. Nah, maka didapatkan nilai dari 2A ditambah 4B, maka akan sama dengan negatif. Oke, ini kita dapatkan nilai dari persamaan satu. Oke, nah kita dapatkan persamaan satunya adalah seperti ini.
dari persamaan 1 ini kita simpan dulu ya teman-teman. Kita simpan dulu. Oke, selesai. Ini kita simpan dulu berarti ya. Oke. Ini kita simpan dulu. Nah, selanjutnya kalau kita sudah dapat persamaan 1, kita bisa lanjutkan di persamaan yang kedua. Oke. Persamaan yang kedua. Nah, berarti kita substitusikan untuk X sama dengan 1. Oke, nah ini untuk X sama dengan 1, berarti kalau kita substitusikan ke sini, nanti hasilnya menjadi 1 dipangkatkan 3 ditambah 2A dikali 1 dipangkatkan 2 dikurangi 4B kemudian dikalikan dengan 1 gitu ya, ditambah dengan 5, hasilnya pasti juga akan sama dengan 0 karena X min 1 tadi merupakan faktor 0. Jadi kalau kita selesaikan menjadi 1 ditambah 2A dikali 1, ini nanti hasilnya itu berarti 2A min 4B dikali 1 berarti ya min 4B ditambah 5, hasilnya adalah sama dengan 0. Nah dari sini nanti akan kita dapatkan berapa ini, berarti 2A dikurangi 4B ditambah 6 berarti sama dengan 0. Begitu ya teman-teman. Nah ini selanjutnya. Nah selanjutnya berarti kalau kita pindah ruas nanti menjadi 2A dikurangi 4B sama dengan negatif 6. Nah, ini berarti kita masuk di persamaan yang kedua. Ini persamaan duanya udah ketemu. Nah selanjutnya kalau misalkan persamaan 1 dan 2 sudah kita dapatkan seperti ini, maka yang ketiga adalah kita melakukan substitusi dan eliminasi, gitu ya. Sekarang kita substitusi dan eliminasi, berarti nilainya menjadi berapa ini? Persamaan satunya menjadi 2A plus 4B sama dengan negatif 4. Berikutnya 2A min 4B sama dengan negatif 6. Jadi kalau misalkan ini kita jumlahkan, kenapa kita jumlahkan? Karena 4B dengan negatif 4B itu saling menghilangkan ya. Ini bisa kita kanselasi, dicoret. Berarti nanti menjadi berapa itu? 2A tambah 2A berarti 4A sama dengan negatif 4 tambah negatif 6 berarti negatif 10. A sama dengan negatif 10 dibagi 4. Maka didapatkan nilai dari A sama dengan negatif 5/10. Kita sudah dapatkan nilai dari A itu sama dengan negatif 5/10. Oke, berikutnya kalau nilai A sudah kita dapatkan, sekarang kita akan substitusi begitu ya, untuk mendapatkan nilai dari B. Salah satu persamaan aja. Kalau saya itu mungkin di persamaan duanya aja. Nah ini kita selesaikan. Berarti nilainya menjadi 2A dikurangi 4B sama dengan negatif 6. Ini kita substitusi ya. Berarti menjadi 2 dikali negatif 5/2. Negatif 5/2, kemudian kita kurangi dengan 4B sama dengan negatif 6. Nah unsur 2 ini itu bisa kita kanselasi, jadi artinya dicoret ya. Berarti 2 ini kita coret. Ini kan berarti persamaannya menjadi negatif 5 dikurangi 4B. Nah ini sama dengan negatif 6. Dari sini kita dapatkan negatif 4B, ini kita pindah ruas negatif 5-nya, berarti jadi plus 5. Negatif 6 ditambah 5. Atau bisa kita tulis menjadi min 4B sama dengan
negatif 1, B sama dengan negatif 1 dibagi negatif 4. Kita dapatkan B sama dengan 1/4. Ini sudah kita dapatkan ya, B-nya sama dengan negatif 1. Apa? B-nya tadi 1/4 ya. Oke, nah tadi kita sudah dapatkan ya, berarti A sama dengan negatif 5/2 dan B-nya adalah sama dengan 1/4. Kalau kita sudah mendapatkan nilai A dan B, kita akan substitusi ke dalam bentuk suku banyak tadi, gitu kan. Suku banyaknya kita tulis dulu tadi, nah terus sekalian kita sama dengankan 0 ya penulisannya, maka bisa kita tulis menjadi X pangkat 3. Oh iya, tadi belum saya hapus. Ini berarti X pangkat 3, kemudian ditambah 2AX kuadrat. Selanjutnya adalah dikurangi 4BX. Kemudian ditambah dengan 5 sama dengan. Kita substitusikan dulu agar kita mendapatkan bentuk suku banyak yang dimaksudkan tadi. Gitu ya, berarti menjadi X pangkat 3 ditambah 2 dikali A tadi kan berarti negatif 5/2 gitu ya, dikalikan dengan X kuadrat min 4 dikali dengan 1/4 dikali dengan X ditambah 5 sama dengan. Kemudian 2 itu kan bisa kita kanselasi. Kita kanselasi. 4 juga bisa kita kanselasi. Sehingga dari sini kita dapatkan untuk persamaan suku banyaknya adalah X pangkat 3 min 5 dikali X pangkat 2 itu berarti min 5X pangkat 2 min X ya, berarti di sini min X min 1X itu kan berarti min X ya. Ini ditambah dengan 5 hasilnya sama dengan. Ini merupakan bentuk suku banyaknya tadi gitu ya, setelah diketahui nilai dari A dan B-nya. Nah, kemudian dari bentuk suku banyak ini itu kita cari akar-akar persamaannya. Nah, ini nanti akan lebih cepat kalau kita menggunakan skema Horner ya. Coba kita gunakan skema Horner. Berarti tadi pembuat nolnya kita masukkan semua ya. Dari yang awal tadi adalah X sama dengan negatif 1, begitu ya. X sama dengan negatif 1. Oke, nah sekarang kita tinggal masukkan dari tadi ya. Berarti X pangkat 3, X pangkat 2, X di sini adalah konstantanya. Oke. Berarti ini berapa ini? 1 negatif 5, kemudian negatif 1 dan 5. Nah, sekarang kita turunkan, nanti pasti hasilnya akan sama dengan 0. 1 kali negatif 1, jadi diturunkan, terus kemudian dikali ya. Jadi kita kalikan, berarti nanti hasilnya adalah negatif 1, kemudian dijumlahkan menjadi negatif 6. Negatif 6 kali negatif 1 berarti hasilnya adalah 6. 6 dikurangi 1 adalah 5. Nah, 5 dikali negatif 1 berarti hasilnya adalah negatif 5. Sehingga kalau kita jumlahkan hasilnya sama dengan 0. Betul ya? Jadi berikutnya sekarang dengan proses yang sama, ini adalah kita honorkan di tahap yang kedua. Ini tahap keduanya kita gunakan lagi. Tadi pembuat nolnya adalah X sama dengan 1. Sekarang kita turunkan lagi. Berarti 1. 1 kalikan lagi ya. Berarti 1 dikali 1 itu kan hasilnya sama dengan 1. 1 tambah 6 berarti kan
sama dengan berapa ini teman-teman? Negatif 5 ya. Negatif 5 dikali 1 berarti sama dengan negatif 5. Jadi kalau saya jumlahkan lagi berarti hasilnya sama dengan 0. Gitu. Nah, selanjutnya pada bentuk ini sebenarnya bisa kita susun lagi ya, kita susun lagi menjadi bentuk pemfaktoran begitu ya. Kalau yang ini tadi kita kembalikan menjadi sama dengan 0 gitu. Berarti kalau saya kembalikan lagi nanti menjadi x plus 1 sama dengan 0. Kalau yang bawah saya kembalikan lagi berarti menjadi x min 1 sama dengan 0. Gitu. Nah, selanjutnya pada skema Horner ini kita lihat di negatif 5 itu dia merupakan konstanta. Kemudian di depan konstanta itu pastilah x pangkat 1 begitu. Sehingga kalau saya tuliskan yang bagian bawah ini dapat saya tulis menjadi x dikurangi 5. Nah, begitu ya. Karena ini adalah faktornya ya berarti dia pasti juga akan sama dengan 0. Ini x min 1 sama dengan 0, x plus 1 juga sama dengan 0. Kalau saya teruskan dari bentuk yang pertama tadi, ini dapat kita tulis lagi menjadi x plus 1 gitu ya, dikali dengan x min 1 dikali dengan x min 5 begitu, itu hasilnya sama dengan 0. Nah, dari sini semuanya akan kita sama dengan 0 sama seperti tadi ya. Berarti x plus 1 tadi kan sama dengan 0, atau x min 1 sama dengan 0, atau x min 5 sama dengan 0. Didapatkan x sama dengan negatif 1, x sama dengan 1, x sama dengan 5. Nah, ketiga nilai x yang menyebabkan persamaan tersebut sama dengan 0 ini merupakan akar-akarnya. Akar-akar dari persamaan suku banyak atau polinomial. Nah, untuk lebih gamblangnya gitu ya, lebih jelasnya, ini teman-teman bisa memberikan nama pada setiap akar. Tadi kan nggak ada ketentuan x1, x2, dan x3-nya. Ya, ini misalkan aja ini sebagai x1, kemudian x sama dengan 1 sebagai x2, x sama dengan 5 adalah sebagai x. Ini juga nggak apa teman-teman. Berikutnya dari sini yang ditanyakan adalah hasil kalinya, gitu ya. Hasil kalinya. Berarti nanti hasil kalinya dapat kita tulis menjadi ya, x1 dikali x2 dikali dengan x3. Berarti sama dengan negatif 1 dikali 1 dikali 5. Nah, hasilnya sama dengan negatif 5. Nah, ini berarti sudah ketemu hasil kali dari x1 dikali x2 dikali x3. Kemudian teman-teman sebenarnya juga bisa menggunakan cara cepat begitu ya. Boleh juga gitu ya. Tapi asalkan teman-teman sudah sampai tahapan ini, teman-teman juga bisa menggunakan cara cepat. Nah, cara cepatnya misalkan kita punya bentuk suku banyak berderajat 3 begitu. Saya tulis menjadi a x pangkat 3 ditambah bx pangkat 2 ditambah cx ditambah d sama dengan 0. Nah, hasil kalinya dari akar-akar ini itu nanti dapat kita tulis menjadi x1 dikali x2 dikali x3 itu sama dengan min d per a. Nah, begitu ya. Nah, kalau kita kembali ke bentuk persamaan polinomial tadi, itu kan bentuk persamaannya menjadi berapa tadi? X pangkat 3 min 5x pangkat 2 min x plus 5 sama dengan 0. Berarti dari sini didapatkan berapa aja teman-teman ya. Yang pertama tadi berarti a sama dengan 1, jadi koefisien dari x pangkat 3 sama dengan 1. Kemudian b sama dengan negatif 5, c sama dengan negatif 1, d sama dengan 5. Nah, sekarang tinggal kita substitusi aja berarti nanti menjadi sama dengan
sama dengan berapa tadi berarti? Negatif D per A berarti negatif 5 dibagi 1 berarti sama dengan negatif 5. Sama ya ternyata. Pakai cara cepat dengan menggunakan cara konvensional seperti ini ternyata hasilnya. Berikutnya kita juga bisa ngecek hasilnya itu lewat aplikasi GeoGebra. Oke, sekarang kita akan tunjukkan dengan menggunakan aplikasi GeoGebra ya. Apakah betul nilai dari X sama dengan negatif 1, 1 dan 5 itu merupakan akarnya. Sekarang kita akan coba cek dulu. Oke, kita cek dulu ya, sebentar. Bentar ya. Oke, nah sekarang kita akan coba cek di aplikasi GeoGebra. Nah sebenarnya aplikasi GeoGebra ini adalah sebuah aplikasi yang sering banget digunakan dalam pembelajaran matematika ya teman-teman. Nah ini nanti teman-teman bisa install di internet dan ini gratis kok. Jadi dan tidak harus online. Nah, ini sangat berguna sekali buat teman-teman ya. Nah sekarang kita akan coba ngecek dulu di GeoGebra ya. Yang pertama coba kita input dulu. Oke, sekarang ini kita klik untuk yang seperti simbol keyboard ini ya. Kita klik dulu. Nah, tadi persamaannya adalah X pangkat 3 ya. Ini saya klik dulu. Ini saya hapus. Jadi X pangkat 3. X-nya kita klik dulu ya. X pangkat 3 tuh, sorry ini tadi X pangkat 3 kemudian kita kurangi dengan 5 X pangkat 2 kemudian dikurangi X plus 5 ya tadi ya. Ini kita klik dulu, dikurangi X, dikurangi X, kemudian ditambah 5, nilainya adalah sama dengan 0. Kalau sudah kita input seperti ini, tinggal kita enter saja, klik. Sekarang tinggal kita lihat di sini ya. Jadi berdasarkan dari hitungan kita tadi kan X-nya sama dengan negatif 1, X sama dengan 1, dan X sama dengan 5. Berarti ketiganya ini merupakan akar-akar dari persamaan suku bandnya tadi. Itu ya cara ngeceknya. Nah, cara ngeceknya itu sebenarnya gampang. Ini tadi berarti garis yang mengenai bilangan ini, ya, garis-garis ini itu berarti merupakan akar-akarnya bilangan tadi. Ya, kalau mengenai negatif 1 ya berarti akarnya negatif 1, mengenai 1 ya berarti ya akarnya sama dengan 1, kalau yang mengenai 5 ini ya berarti akarnya sama. Itu ya cara ngeceknya, dan ternyata hasilnya matching sudah selesai. Ya, tinggal kita kalikan. Oke, cukup sekian pembahasan video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Apabila ada kekhilafan dalam hal saya menyampaikan, saya mohon maaf. Ingatlah, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dan dengan agama hidup menjadi terarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya.